responnya seperti apa ya. Oke. Nah, untuk analisis dalam matematis ya, secara matematis yang kita lakukan adalah pertama kali kita akan mengubah persamaan sistem menjadi persamaan dalam bentuk advance ya. Kemudian kalau kita sudah ubah dalam bentuk advance, kita gunakan operator ya untuk operator matematis pergeseran ke kiri atau advance. Jadi persamaan di atas ini ya, YK ditambah 0,1 YK min 1 dan seterusnya, kita geser dulu ke kiri ya, sehingga kita dapatkan persamaan YK plus 2 ditambah 0,1 YK plus 1 dikurangi 0,12 YK ya, sama dengan 0,8 FK plus 1 plus 2. Kemudian kita gunakan operator ya. Jadi yang ini berarti YK nya kita geser 2 satuan waktu, yang ini berarti kita geser 1 satuan waktu, dan yang ini berarti tidak kita geser gitu ya. Kemudian yang di sebelah kanan sama dengan ini sinyal, masukkan FK yang kita geser 2 satuan waktu ya. Nah, dari persamaan tersebut kita memperoleh polinomial untuk QE sama dengan E kuadrat ditambah 0,1 E dikurangi 0,12 ya. Kemudian untuk PE ya, kalau misalkan ditanyakan, sama dengan 0,8 E kuadrat. Oke, nah kemudian dari persamaan sistem yang kita ubah dalam bentuk advance dan kemudian kita gunakan operator kita akan mencari akar-akar karakteristik sistem ya. Pertama kita buat dulu polinomial karakteristik sistem. Jadi persamaan QE yang kita ubah E nya menjadi gamma di sini ya. Ini kita dapatkan Q gamma sama dengan gamma kuadrat ditambah 0,1 gamma dikurangi min 0,12. Nah, ini saya faktorkan saja, saya ubah bentuknya menjadi pemfaktoran gamma ditambah 0,4 dikalikan gamma dikurangi 0,3 ya. Oke, kita mencari akar-akarnya, berarti akar-akar adalah Q gamma sama dengan 0 ya. Saat Q gamma sama dengan 0, maka nilai gamma yang merupakan penyelesaian Q gamma sama dengan 0, yaitu akar-akar sistem, kita dapatkan akar yang pertama min 0,4 dan akar yang kedua 0,3. Nah, ini akar yang berbeda dan real dan berbeda. Maka kita bisa mendapatkan mode karakteristiknya adalah akar yang pertama min 0,4, berarti modenya adalah min 0,4 pangkat K. Kemudian mode karakteristik yang kedua 0,3 pangkat K ya. Oke, dan kemudian respon merupakan kombinasi linear dari mode karakteristik. Kita dapatkan Y0K sama dengan C1 min 0,4K ditambah C2 0,3 pangkat K ya. Oke, kita tinggal menentukan berapakah C1 dan berapakah C2 ya, maka persamaan kita nanti selesai ya. Nah, kita cari C1 dan C2 dengan melihat kondisi awal dari sistem ya. Nah, untuk kondisi awal yang pertama itu adalah saat K sama dengan min 2, nilai sinyal Y itu sama dengan 0. Nah, kita masukkan aja di sini ya, K nya sama dengan min 2. Jadi C1 min 0,4 pangkat K, K nya min 2, jadi C1 min 0,4 pangkat min 2 ya. Ingat ya, kalau pangkat min itu berarti dia seper ya, seper. Jadi min 0,4 pangkat min 2 sama dengan 1 per min 0,4 pangkat 2 gitu ya. Oke, demikian juga yang ini ya, 0,3 pangkat min 2 ya. Kita dapatkan kalau 0,4 itu kan 4 per 10 ya. Jadi kalau min 0,4 itu kan 4 per 10, kalau pangkat min 2 ya berarti 10 per 4
minus ya, karena dia min 0,4, min 4/10 per 1 per min 4/10, sehingga kita kuadrat ya, kita dapatkan 100/16 kuadrat. Kemudian yang min 0,3 pangkat min 2 kita dapatkan 100/9 ya. Jadi dari 10/3 dikuadratkan ya, jadi 100/9. Oke, kemudian kita pindahkan salah satu, ya ini C nya, C2 nya dipindahkan ke kanan ya, sehingga kita dapatkan persamaan ini C1 100/16 sama dengan min C2 dikalikan 100/9. Ini adalah persamaan kita yang pertama ya, persamaan kita yang pertama. Kemudian dari kondisi awal yang selanjutnya, yang Y saat K nya itu min 1, kita peroleh nilai 2 ya, kita masukkan saja nilainya, jadi 2 sama dengan min C1 dikalikan min 0,4 pangkat min 1 ya, berarti ini min 0,4 min 1/0,4 ya, sehingga jadi min 10/4 ya. Oke, kemudian C2 dikalikan 0,3 pangkat min 1, jadi C2 dikalikan 3/10 1/10 ya, 1/3/10 ya, jadi 10/3 ya. Oke ya, dari persamaan bintang 1 dan bintang 2 tadi kita gunakan untuk menentukan C1 dan C2. Nah, contoh di sini saya menggunakan metode substitusi ya, di mana dari persamaan bintang 1 C1 sama dengan min 16/9. Nah, saya masukkan dalam persamaan yang kedua, sehingga saya dapatkan 2 sama dengan min C1 dikalikan min 16/9 C2 ya. Oke, dikalikan 10/4 ya, ditambah C2 10/3. Nah, kita dapatkan 2 sama dengan C2 40/9 ditambah C2 10/3, sehingga saya dapatkan C2 hasil akhirnya adalah 9/35 ya. Oke, nah C2 sama dengan 9/35 ini kemudian kita cari untuk mencari C1. Boleh menggunakan persamaan bintang 1 yang ini, boleh juga menggunakan persamaan bintang 2. Nah, di sini saya contohnya menggunakan persamaan yang bintang 1 ya, sehingga C1 saya dapatkan min 16/35. Nah, itu kemudian kita masukkan dalam persamaan respon masukan 0 ya, sehingga saya dapatkan respon masukan 0 untuk sistem linear waktu diskrit yang kita jadikan sebagai contoh menjadi Y0K sama dengan min 16/35 dikalikan min 0,4 pangkat K. Ingat, yang dipangkatkan K hanyalah yang akarnya ya, jadi min 0,4 pangkat K. Nah, sekali lagi akarnya min 0,4, jadi bukan 0,4 dipangkat K kemudian min, bukan, tapi memang yang dipangkatkan adalah min 0,4 pangkat K ya. Kemudian ditambah 9/3 dikalikan akar yang kedua adalah 0,3 pangkat K ya. Oke, jadi ini adalah zero input respon untuk sistem contoh pertama ini ya. Kemudian sekali lagi, karena ini sistem waktu diskrit, kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan perangkat lunak ya. Contoh di sini saya gunakan MATLAB ya, menggunakan software MATLAB untuk mencari berapakah respon sistem ya, mulai dari K sama dengan min 2 sama dengan K sama dengan 2 ya. Oke, kalau kita mau membuat algoritmanya, kita ubah dulu ya persamaannya menjadi dalam bentuk terdelay, dan kemudian masukannya berarti harus kita pastikan 0 ya. Nah, ini kemudian dengan menggunakan proses iteratif ya, ini adalah proses iteratifnya, kita akan mendapatkan respon sistem. Contohnya di sini adalah dari K
K sama dengan min 2 sampai K sama dengan 9. Nah, ini adalah hasil respon sistem dalam bentuk deretan angka. Kalau yang di sebelah kanan ini dalam bentuk grafik, gitu ya. Ya, tentu saja di sini kalau dengan menggunakan program kita tinggal running saja akan ketemu hasilnya. Hanya memang bedanya kalau solusi matematis itu yang kita peroleh adalah persamaan matematis ya. Sehingga K-nya berapa tinggal dimasukkan saja dalam persamaan tadi ya. Dalam persamaan ini kan kita tinggal memasukkan K-nya saja kalau kita ingin tahu nilai respon sistem saat K tertentu. Nah, sedangkan untuk iteratif kita mendapatkan hasil adalah nilai sinyalnya, nilai sinyal responnya ya. Nah, ini kalau mau ini contoh program di sini hanya sampai K9. Nah, kalau mau Y saat K-nya sampai 1000 ya kalian harus ubah dulu ya. Kalian ubah dulu codingnya.